Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam salah satu ayatnya di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan ia mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Ayat ini ayat yang cukup populer bagi kita semua dan bahkan sudah sering kita dengar. Bahkan juga selalu hampir disampaikan pada saat kita memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Namun tentunya ayat ini tidak akan bisa bertenaga, tidak akan memiliki makna yang mendalam jikalau kita tidak mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah, kita bisa mengikuti Rasulullah dengan baik jikalau kita tidak mengenal siapa Rasulullah, jikalau kita tidak memahami bagaimana perjalanan hidup beliau yang luar biasa itu. Karenanya kitab Sirah Nabawiyah harusnya merupakan kitab kedua yang wajib ada di rumah-rumah muslimin hari ini selain Al-Quran. Dan di hadapan saya ini sudah ada tumpukan kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang cocok untuk dibaca berdasarkan pribadi saya sendiri. Mulai dari yang paling tipis, paling kecil dan paling tipis, sampai yang paling tebal. Ini insya Allah ada semua di sini. Untuk yang paling tipis dulu kita bahas. Ada dua buku Sirah Nabawiyah yang paling tipis, yaitu tentang canda dan gurau Nabi SAW karya Dr. Muhammad Abdullah Walad Karim, dan juga Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau yang pertama ini hanya membahas tentang canda dan gurau Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sering bercanda, kita sering bergurau dengan teman-teman kita. Namun, sudahkah candaan kita tepat? Jangan-jangan candaan kita itu merupakan candaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam buku ini Nabi SAW mencontohkan, Nabi SAW memberikan panduan bagaimana canda dan gurau yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dan di buku yang kedua, Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam buku ini memang tidak dibahas secara detail bagaimana sirah Rasulullah SAW selama 63 tahun beliau hidup. Namun jikalau antum ingin mengetahui, hanya sekedar ingin mengetahui nasab Rasul SAW, siapa saja keluarganya, siapa sahabatnya, orang-orang terdekat di sekitarnya, maka buku ini cocok untuk menjadi bacaan antum. Ya, ada dua, harganya murah. Buku-buku sirah ini bisa antum dapatkan dengan harga yang murah, asalkan punya niat untuk membelinya. Kemudian yang paling tebal, ya, kita keluarkan dari plastiknya. Ini tebalnya sekitar 763 halaman dan kolom koran. Artinya satu halaman itu sebetulnya memuat 2 halaman. Kalau 763 halaman berarti dikali 2, sekitar 1500 sekian halaman, ya. Ini tebalnya. Nah, ini buku sirah pertama paling tua yang pernah ditulis oleh manusia. Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala. Nah, ini kitab sirah tertua yang pernah ada di dunia. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang saya beli ini penerbitnya Akbar Media. Karya Ibnu Ishaq ini sudah ditahqiq oleh Ibnu Hisham. Nah, umur buku ini, umur kitab sirah tertua ini, kalau Ibnu Ishaq itu hidup di akhir masa Daulah Bani Umayyah sekitar tahun 85 Hijrah.
sampai di awal-awal masa kepemimpinan Khilafah Bani Abbasiyah. Artinya sekitar tahun 85 Hijrah sampai 150 Hijrah. Nah sekarang kita sudah di tahun 1400 sekian Hijrah, berarti umur buku ini, umur kitab tertua ini, kitab sirah tertua ini sudah sekitar 1300 tahun yang lalu. Nah ini cukup tebal, sangat tebal, dan tentunya detail sekali membahas perjalanan hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalau ingin membelinya, ini juga bisa didapatkan dengan harga yang murah, asalkan tadi punya niat untuk membelinya. Kita meniatkan diri untuk belajar mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tebal ya, bisa dilihat. Kalau punya buku, punya kitab, disimpan yang rapi ya, diplastikan. Ini merupakan menjaga buku, merawat buku itu merupakan salah satu adab kita terhadap buku. Kalau ingin berkahnya ilmu, dirawat bukunya dengan baik. Nah, kemudian ada kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Ini pemenang lomba sirah. Kitab ini merupakan hasil karya Syekh Syafiur Rahman ketika mengikuti lomba sirah, penulisan sirah Nabawiyah internasional. Nah, ini karyanya, karya sang juara itu. Sini karya bestseller di Indonesia ya. Ada labelnya, bestseller. Ar-Rahiq Al-Maktum ini yang saya punya terbitan Pustaka Darul Haq. Ada banyak penerbit yang sudah menerbitkan buku ini. Ar-Rahiq Al-Maktum judulnya, Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada banyak penerbit, ada Pustaka Kausar dan beberapa penerbit buku-buku Islam yang lain pasti menerbitkan buku ini. Nah, para ahli sirah sepakat jikalau antum baru pertama membaca sirah, maka buku ini cocok untuk dibaca. Jikalau antum baru ingin memulai membaca sirah Nabawiyah, maka buku ini, kitab ini sangat cocok untuk dibaca. Karena gaya bahasanya yang ringan dan mudah dipahami. Ya. Tebalnya yang saya punya ini sekitar 700 halaman juga, tapi ini tidak kolam koran ya. Artinya setengah buku yang tadi tebalnya. Ya, ini sangat layak, saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini. Nah, kemudian ada bagian-bagiannya. Ada kitab yang lain yaitu Ar-Rasul Al-Muallim. Nah, ini juga sudah kitab yang cukup populer. Rasulullah Sang Guru. Nah, ini sangat recommended sekali bagi antum yang berprofesi sebagai seorang guru, ataupun bagi antum yang ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Karena di dalam buku ini ada sekitar 42 atau 40 metode 40 metode mengajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul juga seorang guru, Rasul juga mendidik para sahabat, Rasul juga mendidik umat manusia. Maka buku ini sangat layak dibaca. 40 metode yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah umat terburuk menjadi umat terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi. Maka buku ini sangat cocok untuk dibaca. Ar-Rasul Al-Muallim, judul aslinya itu. Kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Rasulullah Sang Guru, karya Abdul Fattah Abdul Ghudah. Ini juga buku cukup lama, yang saya punya terbitan Pustaka Arafah. Ada penerbit yang lain yang sudah menerbitkan buku ini, dan tapi ini yang saya punya. Nah, kemudian ada kitab Al-Yaumul Akhirah min Hayati Rasulillah. Hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab ini masih dalam proses baca, masih saya baca, belum saya selesaikan. Kitab ini membahas
10 hari terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari beliau sakit hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini juga buku cukup recommended sekali, sangat layak untuk dibaca bagi antum yang ingin meneladani hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menghadapi kematian, bagaimana beliau mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di buku ini dibahas lengkap. Karya Adil bin Hasan bin Yusuf Al-Hamad, tidak terlalu tebal, cukup tipis. Yang saya punya terbitan Khazanah Fawaid. Ini juga tidak terlalu mahal harganya. Yang penting niat untuk membeli ya. Al-Ayyamul Akhirah min Hayati Rasulullah. Itu judul aslinya. Kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih belum saya tuntaskan. Saya baru baca sampai halaman, baru mulai sebetulnya saya membaca ini. Baru sampai halaman 55. Ya, bukunya, kitabnya. Nah, kemudian bagi antum yang terbiasa membaca novel, yang terbiasa membaca gaya bahasa novel, nah, buku Muhammad Sang Yatim ini cukup layak juga untuk dibaca. Jadi kalau antum ingin memahami atau misalkan terlalu berat membaca gaya bahasa buku sirah, buku Muhammad Sang Yatim karya Profesor Dr. Muhammad Sameh Said ini beliau tulis dengan gaya bahasa novel. Jadi alurnya seperti novel. Kalau yang saya baca ya, menurut pendapat saya ini alurnya seperti novel. Jadi gaya bahasanya pun cukup mudah untuk dipahami. Ya, tidak terlalu tebal juga, sekitar 500 halaman, 600 halaman. Yang saya punya terbitan Pustaka Cordoba. Seperti ini. Ada penerbit-penerbit lain, yang penting kalau judulnya sama, penulisnya sama, silahkan dibeli. Ya, tidak harus persis sama seperti ini. Muhammad Sang Yatim ya, judulnya. Nah, kemudian yang ini dulu deh. Untuk antum yang ingin terjun ke dunia politik, menyukai politik, buku ini cukup menarik untuk dibaca. Sirah Nabawiyah, membahas sirah dari sisi politis perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya merupakan Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol-Ahji. Nah, ini sebetulnya buku sirah pertama yang saya beli. Ya, saya beli ini tahun 2016. 4 tahun yang lalu. Ini menarik buku ini, ditulis dengan gaya bahasa sirah pada umumnya. Jadi bagi antum yang ingin mengetahui bagaimana Nabi berpolitik dari sisi politis perjuangan dakwah Nabi, maka buku ini cukup menarik untuk dibaca. Nah, ini merupakan buku fikih sirah nabawiyah. Dari judulnya kok aneh ya? Ini buku kitab fikih atau kitab sirah sebetulnya? Fikih itu kan sebetulnya artinya pemahaman. Maka fikih sirah itu pemahaman dari sirah nabawiyah. Artinya di dalam kitab ini setiap peristiwa, setiap kejadian dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penjelasannya. Nah, jika antum ingin mencari tahu atau mengetahui penjelasan dari setiap kejadian yang terjadi dalam sirah nabawiyah, maka silakan beli kitab fikih sirah nabawiyah ya. Contoh misalkan Nabi ketika kecil menggembala kambing. Nah, dalam kitab ini dijelaskan mengapa harus menggembala kambing, mengapa tidak menggembala yang lain. Di Arab ada unta, mengapa tidak menggembala unta? Kenapa tidak menjadi petani kurma misalnya? Mengapa harus menjadi penggembala kambing? Di kitab inilah penjelasannya ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi ada penjelasannya yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Yang saya punya ini karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Apakah masih hidup atau tidak penulisnya
saya kurang tahu juga. Penerbitnya Pustaka Darus Sunnah. Ada kitab-kitab fikih sirah yang lain seperti karya Mustafa Asibai, kalau tidak salah. Tidak harus sama seperti punya saya, tapi judulnya kalau ingin mencari atau ingin membeli atau membaca kitab sirah yang ada penjelasannya, maka judulnya Fikih Sirah Nabawiyah. Ini punya saya, tidak terlalu tebal juga. Nah, terakhir sekali kitab yang saya punya ada 12 jilid kitab sirah. Kok seperti buku komik ya? Saya ambil satu ya. Ini ada 12 isinya. Saya ambil satu. Kok kayak buku komik? Ya, ini memang buku komik, buku bergambar. Ditujukan untuk anak-anak. Ya, ini bacaan anak-anak sebetulnya. Karena anak-anak harus dikenalkan dengan nabinya sedari kecil. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan sekali bagi antum, para orang tua, para ayah, para ibu yang ingin mengenalkan sirah nabawiyah kepada putra-putrinya yang masih berusia balita, masih berusia anak-anak. Ini dibuat dengan buku bergambar, seperti buku. Isinya ini buku bergambar, ada tulisan, ada gambar, ya. Jadi anak-anak ya enak membacanya. Atau kalau misalkan belum bisa membaca, antum yang bacakan, antum yang menceritakan, mereka melihat gambar itu. Nah, ini ada 12 jilid. Pustaka Lebah yang mengeluarkan. Jadi kalau ingin membeli silahkan hubungi langsung pustakanya, Pustaka Lebah. Judulnya Muhammad, The Great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani manusia pilihan Allah. Ya, silahkan hubungi penerbitnya jika ingin membeli. Ya, ada 12 jilid. Ini juga cocok khusus untuk anak-anak ya. Antum kalau yang sudah dewasa mau membaca juga tidak salah, nggak masalah, silakan dibaca. Ya, jadi itu kitab-kitab sirah yang saya punya, yang cukup bagus menurut saya pribadi. Dan ini pun saya membelinya tidak asal beli. Saya membeli kitab-kitab sirah ini tidak hanya sekedar membeli, tidak hanya sekedar lihat di toko buku kemudian saya beli, tapi ini juga berdasarkan rekomendasi dari para ustadz-ustadz, para ulama yang memang memiliki keahlian atau mereka memang berkonsentrasi dalam bidang sirah nabawiyah, ya. Dan karena saya sudah membelinya dan sebagian sudah saya baca, maka saya pun mempunyai rasa kewajiban untuk merekomendasikan kepada antum-antum semua. Ilmu tidak boleh ditahan, tetapi harus dibagikan ya. Dan saya pun menyarankan jika antum bisa berbahasa Arab, beli kitab aslinya yang ditulis dalam bahasa Arab. Itu jauh lebih baik ya. Oke, cukup sekian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada kitab Al-Yaumul Akhirah min Hayati Rasulillah. Hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab ini masih dalam proses baca, masih saya baca, belum saya selesaikan. Kitab ini membahas 10 hari terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari beliau sakit hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, ini juga buku cukup recommended sekali, sangat layak untuk dibaca bagi antum yang ingin meneladani hari-hari terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menghadapi kematian, bagaimana beliau mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di buku ini dibahas lengkap. Karya Adil bin Hasan bin Yusuf Al-Khamad, tidak terlalu tebal, cukup tipis. Yang saya punya terbitan Khazanah Fawaid. Ini juga tidak terlalu mahal harganya. Yang penting niat untuk membeli ya.
Al-Ayyamul Akhirah min Hayati Rasulillah. Itu judul aslinya. Kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih belum saya tuntaskan. Saya baru baca sampai halaman baru mulai sebetulnya saya membaca ini. Baru sampai halaman 55. Ya, bukunya, kitabnya. Nah, kemudian bagi antum yang terbiasa membaca novel, yang terbiasa membaca gaya bahasa novel, nah, buku Muhammad Sang Yatim ini cukup layak juga untuk dibaca. Jadi kalau antum ingin memahami atau misalkan terlalu berat membaca gaya bahasa buku sirah, buku Muhammad Sang Yatim karya Profesor Dr. Muhammad Sameh Said ini beliau tulis dengan gaya bahasa novel. Jadi alurnya seperti novel. Kalau yang saya baca ya, menurut pendapat saya ini alurnya seperti novel. Jadi gaya bahasanya pun cukup mudah untuk dipahami. Ya, tidak terlalu tebal juga, sekitar 500 halaman, 600 halaman. Yang saya punya terbitan Pustaka Cordoba. Seperti ini. Ada penerbit-penerbit lain, yang penting kalau judulnya sama, penulisnya sama, silahkan dibeli. Ya, tidak harus persis sama seperti ini. Muhammad Sang Yatim ya, judulnya. Nah, kemudian oh ya, ini dulu deh. Untuk antum yang ingin terjun ke dunia politik, menyukai politik, buku ini cukup menarik untuk dibaca. Sirah Nabawiyah membahas sirah dari sisi politis perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya merupakan Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol Ahji. Nah, ini sebetulnya buku sirah pertama yang saya beli. Ya, saya beli ini tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Ini menarik buku ini. Ditulis dengan gaya bahasa sirah pada umumnya. Jadi bagi antum yang ingin mengetahui bagaimana Nabi berpolitik dari sisi politis perjuangan dakwah Nabi, maka buku ini cukup menarik untuk dibaca. Nah, ini merupakan buku fikih sirah nabawiyah. Dari judulnya kok aneh ya? Ini buku kitab fikih atau kitab sirah sebetulnya? Fikih itu kan sebetulnya artinya pemahaman. Maka fikih sirah itu pemahaman dari sirah nabawiyah. Artinya di dalam kitab ini setiap peristiwa, setiap kejadian dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penjelasannya. Nah, jika antum ingin mencari tahu atau mengetahui penjelasan dari setiap kejadian yang terjadi dalam sirah nabawiyah, maka silakan beli kitab fikih sirah. Fikih sirah nabawiyah ya. Contoh misalkan Nabi ketika kecil menggembala kambing. Nah, dalam kitab ini dijelaskan mengapa harus menggembala kambing. Mengapa tidak menggembala yang lain? Di Arab ada unta, mengapa tidak menggembala unta? Kenapa tidak menjadi petani kurma misalnya? Mengapa harus menjadi penggembala kambing? Di kitab inilah penjelasannya ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tetapi ada penjelasannya yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, yang saya punya ini karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Apakah masih hidup atau tidak penulisnya, saya kurang tahu juga. Penerbitnya Pustaka Darus Sunnah. Ada kitab-kitab fikih sirah yang lain seperti karya Mustafa Asibai, kalau tidak salah. Tidak harus sama seperti punya saya, tapi judulnya kalau ingin mencari atau ingin membeli atau membaca kitab sirah yang ada penjelasannya, maka judulnya Fikih Sirah Nabawiyah. Ini punya saya, tidak terlalu tebal juga. Nah, terakhir sekali kitab yang saya punya ada 12 jilid kitab sirah. Kok seperti buku komik ya? Saya ambil satu ya. Ini ada 12 isinya. Saya ambil satu.
Oke, buku komik. Ya, ini memang buku komik, buku bergambar. Ditujukan untuk anak-anak. Ya, ini bacaan anak-anak sebetulnya. Karena anak-anak harus dikenalkan dengan nabinya sedari kecil. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan sekali bagi antum, para orang tua, para ayah, para ibu yang ingin mengenalkan sirah nabawiyah kepada putra-putrinya yang masih berusia balita, masih berusia anak-anak. Ini dibuat dengan buku bergambar, seperti buku. Isinya ini buku bergambar, ada tulisan, ada gambar, ya. Jadi anak-anak ya enak membacanya. Atau kalau misalkan belum bisa membaca, antum yang bacakan, antum yang ceritakan, mereka melihat gambar ini. Ini ada 12 jilid. Pustaka Lebah yang mengeluarkan. Jadi kalau ingin membeli silahkan hubungi langsung pustakanya, Pustaka Lebah. Judulnya Muhammad, The Great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani manusia pilihan Allah. Ya, silakan hubungi penerbitnya jika ingin membeli. Ya, ada 12 jilid. Ini juga cocok khusus untuk anak-anak ya. Antum kalau yang sudah dewasa mau membaca juga tidak salah, nggak masalah, silakan dibaca. Ya, jadi itu kitab-kitab sirah yang saya punya, yang cukup bagus menurut saya pribadi. Dan ini pun saya membelinya tidak asal beli. Saya membeli kitab-kitab sirah ini tidak hanya sekedar membeli, tidak hanya sekedar lihat di toko buku kemudian saya beli, tapi ini juga berdasarkan rekomendasi dari para ustadz-ustadz, para ulama yang memang memiliki keahlian atau mereka memang berkonsentrasi dalam bidang sirah nabawiyah, ya. Dan karena saya sudah membelinya dan sebagian sudah saya baca, maka saya pun mempunyai rasa kewajiban untuk merekomendasikan kepada antum-antum semua. Ilmu tidak boleh ditahan, tetapi harus dibagikan, ya. Dan saya pun menyarankan jika antum bisa berbahasa Arab, beli kitab aslinya yang ditulis dalam bahasa Arab. Itu jauh lebih baik, ya. Oke, cukup sekian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.